Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Mustafa Sani. Bisa dipanggil Salman. Saya dari Sekolah SMK Negeri 27 Jakarta. Kelas 12 jurusan Perhotelan 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 1 dan bab 3 dari 10 bab. Bab 1 berjudul Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Kata musibah berasal dari bahasa Arab asabah, musibah, atau musibaran, yang berarti segala hal menimpa pada sesuatu yang baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Musibah adalah kejadian apa yang menimpa manusia yang tidak dihendaki. Musibah antara lain menderita sakit, merubahkan wajah penyakit, rugi dalam berusaha, menghilangkan barang, meninggal, bencana alam, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Ujian dalam bahasa Arab disebut biasa. Dalam istilah kata bala dapat diartikan coba yang diberikan kepada hambanya untuk mengujinya atau mengetahui kualitas manusia itu sendiri. Orang yang hendak ujian atau cobaan diharapkan bersikap sabar dalam menjalani apa yang sedang menimpa dirinya. Sabar berarti menekan diri untuk melaksanakan sesuatu yang meninggalkan sesuatu. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Surat ke-2 ayat ke 155 dan 156. Dan Quran Rahim surat ke-14 ayat 3 berisi pesan-pesan mulia agar supaya kita sabar dalam menghadapi musibah, ujian. Sabar artinya menatakan diri dalam mengerjakan sesuatu, dalam meninggalkan sesuatu. Sabar dibagi menjadi 3, yaitu sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang terakhir sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dengan tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar waki, yang berarti menyerahkan, memberikan, serta merasa cukup. Tawakal artinya menyadarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kalah menghadapi musibah, bersandar kepadanya dalam waktu kesusahan, teguh hati, tak kalah ditimpa bencana sertai jiwa yang tenang serta tetap berusaha sampai semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih akan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikan. Tawakal bukan hanya bersadari kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semata. Manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Menerapkan prinsip sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Dalam menghadapi bagian ujian, ada beberapa sikap yang wajib dilakukan seorang makmum. 1. Tetap merasa yakin bahwa akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin pada Allah bahwa Allah itu selalu ada untuk kita, Allah selalu membantu kita. Yang kedua, segera mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau segera mengucapkan innalillahi wa innalillahi rajiun, yaitu artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Jadi apapun yang Allah kasih kita akan kembali lagi dengan Allah, bahwa Allah sayang sama kita. Untuk lanjut bab 3 tentang munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Sifat nifak atau yang biasa dikenal dengan sebutan munafik terdapat pada pribadi orang-orang yang sukar diajak maju. Nifak atau musafik adalah sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua. Yang sebenarnya manusia seperti ini selalu menimpa kebaikan dan menyembunyikan keburukannya. Keras hati dalam bahasa Arab sama dengan kaswah al
kolab, artinya kekerasan hati atau kebangkisan. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Al-Tawaid berpendapat bahwa tidaklah seorang hamba mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada hati yang keras dan jauh dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 10 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah penyakitnya Allah. Dan bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan mereka berdusta. Munafik. Nah, fenomena sifat munafik munculnya ada saat perkembangan dakwah Islam mengalami kemajuan. Di Madinah. Pada masa kapan kedua, Islam dikatakan ini menjadi titik awal penyakit yang menimbulkan Islam. Dilihat asal usul sejarah sosial masyarakat terdahulu. Kemunafikan dimulai dari kekecewaan Abdullah bin Ubay yang gagal menjadi raja. Perilaku munafik hanyalah salah satu dari banyaknya sesekali perbuatan tercela lainnya, baik bagi kita untuk seluruh mengetahui perbuatan buruk dan seluruh berusaha untuk menjadi orang yang perilaku terpuji sesungguh dengan banyak berdoa dan berusaha perilaku baik dapat menjadi ladang amal kita kelak. Ada 3 awal yang ciri-ciri orang munafik, yaitu dengan berbohong, mengingkari janji, dan berpengkhianat. Orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang berbahaya dalam menyampaikan. Kaum Ibnu Nafsir dalam kitabnya ketika menafsirkan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 8 yang artinya ada di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi bahwa orang yang munafik perilakunya menipu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan berimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang mukmin melalui ucapan-ucapan bohong agar bisa selamat dari pemburuan, pemaksaan, dan penyiksaan dunia. Allah sangat tidak suka oleh dengan perbuatan orang-orang yang munafik. Keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain, atau dengan kata lain, keras kepala ibarat seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya dan pada saat yang sama hendak mengerjakan hal lain hingga keinginan tersebut terpenuhi. Oke, jadi sekian rangkuman dari saya bab 1 dan bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.